Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andri Prasetyawan. Kali ini kita akan belajar kembali tentang lanjutan materi sebelumnya, yaitu masih membahas tentang olahraga akuatik atau renang. Nah, renang yang akan saya bahas masih renang gaya dada, karena ini masih materi kelas 7 semester 2. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sudah saya sebutkan di video part 1. Bagi yang belum nonton silahkan cek di pojok kanan atas, dan part 2 juga silahkan cek di pojok kanan atas, atau nanti saya cantumkan linknya di deskripsi. Nah, adapun video part 1 yaitu pengertian dan asal-usul renang. Part 2 aktivitas pembelajaran gerak spesifik renang gaya dada. Dan untuk kali ini kita akan masuk di part 3 yaitu tata tertib di kolam renang. Oke, sebelum lanjut alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel saya ini dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan pembelajaran menarik dari saya, terutama PJOK. Nah, untuk tata tertib di kolam renang yang pertama adalah hal-hal yang harus dilakukan sebelum berenang. Ya, jadi sebelum kita berenang itu kita mesti melakukan pemanasan atau peregangan. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan atau pada saat kita berenang, maka semua otot kita mulai dari otot lengan, leher, pinggang, punggung, perut, tungkai itu semuanya bergerak. Berbeda dengan olahraga lainnya, ada yang tidak berfungsi. Namun pada olahraga renang ini semua otot-otot yang ada di bagian tubuh kita fungsikan seluruhnya. Untuk itu pemanasan sebelum berenang itu sangatlah penting atau menjadi hal wajib yang harus kalian lakukan. Supaya apa? Yaitu untuk mencegah terjadinya kejang otot sewaktu berenang. Nah, apakah kalian pernah mengetahui atau mendapatkan ada perenang atau orang yang sedang berenang di sungai mengalami kram, akhirnya dia tenggelam? Ya, tentunya itu kita tidak ingin hal itu terjadi. Untuk itu siapapun yang ingin berenang baik itu di sungai maupun di kolam renang sebaiknya pereganganlah terlebih dahulu. Ya, kemudian setelah itu mandilah pada air pancuran yang disediakan sebelum masuk ke kolam renang. Latihlah irama kaki terlebih dahulu sebelum bentuk-bentuk pembelajaran lainnya. Dan berjalan-jalan di dasar kolam dalam kedalaman yang cocok merupakan kesenangan yang menarik. Nah, ini semua tentunya mulai peregangan tadi sampai berjalan-jalan di dasar kolam itu untuk memperkenalkan otot-otot kita supaya otot kita sudah terbiasa ketika kita berenang. Oke, itulah hal-hal yang harus dilakukan sebelum berenang. Kita lanjut yang kedua, yaitu hal-hal yang harus dilakukan setelah berenang. Jadi setelah pembelajaran renang, biasakan hal-hal berikut ini dilakukan ya. Jadi yang pertama, basuhlah mata agar jauh dari kotoran. Jadi di dalam kolam itu meskipun tampak jernih kita tidak tahu, karena itu sudah banyak orang menggunakan dan belum tahu kita kapan airnya itu diganti. Jadi sebaiknya basuhlah matanya. Mata kalian itu dicuci supaya tidak ada kotoran yang tertinggal. Nanti kalau ada kotoran bisa menyebabkan iritasi, mata merah, dan bisa menyebabkan sakit mata.
Kemudian jika telinga kemasukan air, sambil meloncat-loncat agar diusahakan air bisa keluar. Nah, ini juga sering dulu saya alamin waktu masih kecil berenang di sungai, kemudian air itu masuk ke dalam telinga. Kemudian kalau tidak kita keluarkan, maka akan gendang kita akan seperti terdorong kemasukan air seperti itu. Jadi sebaiknya itu kalian meloncat-loncat supaya airnya keluar. Kemudian yang ketiga, keringkan pakaian renang di tempat yang teduh atau tidak panas. Nah, jadi keringkan pakaian ya, jadi maksudnya diangin-anginkan ya. Ya, supaya nanti mudah, tidak terlalu memberatkan ketika kita pulang dari kolam. Ya, seperti itu. Kemudian istirahat yang cukup. Ya, karena kita di kolam renang, ketika kita berenang memang kalau kita belum turun sepertinya enak ya, tetapi jika setelah berenang maka kita akan terasa capek sekali. Itu karena semua otot kita bekerja ya. Dan tadi dari otot punggung ya, otot leher, otot lengan, otot tungkai, semuanya bekerja, otot dada ya. Maka kita perlu istirahat yang cukup. Dan yang terakhir adalah makan yang cukup, karena sudah banyak energi yang terkuras. Ya, itu hal-hal yang dilakukan setelah berenang. Kita lanjut yang ketiga, yaitu hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, ini penting sekali. Jika kita berada di kolam renang, itu kita harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dilarang mendorong teman-teman dari pinggir kolam. Nah, ini biasa anak-anak nih, kalau udah berada di kolam atau di sungai itu main dorong-dorongan, itu sangat berbahaya ya. Jadi jangan sampai dilakukan. Sebaiknya ikuti pelatih, instruksi dari pelatih atau gurunya, atau pelatih ataupun teman-temannya yang paling pengalaman atau paling dewasa ya, yang misalnya di sungai bersama-sama itu mandi sama-sama, jadi ikuti saja. Dan yang paling penting jangan usil ya di kolam renang atau di sungai. Dorong-dorongan dan lain itu tidak boleh dilakukan. Jadi kita tidak tahu ada apa di tempat jatuhnya teman tadi. Takutnya ada batu, ada kayu dan lain-lain ya. Oke, yang berikutnya, tidak berenang di tempat dalam seperti menguasai renang ya. Ini maksudnya kamu jangan sampai yang di dalam ya, di dalam terus kamu belum menguasai, sebelum menguasai kamu udah berada di tempat yang dalam, itu ya bahaya, bisa tenggelam ya. Ya betul, yang teman-temannya memang bisa menolong ya misalnya, tetapi tidak semuanya. Jangan sampai kamu sok pandai begitu. Di sungai juga seperti itu, karena kemarin ada kejadian itu yang ya berenang kemudian ke tengah sungai, akhirnya dia terbawa arus dan sudah tidak ada ya. Jadi itu hal-hal yang tidak kita inginkan, jangan sampai. Berikutnya, dilarang meloncat dari pinggir kolam di tempat-tempat ramai orang berkumpul ya. Ini maksudnya kalau di kolam ataupun di sungai itu ramai orang berkumpul, kamu meloncat-loncat, takutnya kamu meloncati ya teman atau orang tersebut ya. Itu sudah pasti dilarang ya, harus diperhatikan. Boleh meloncat-loncat tapi atau salto biasanya dan lain-lain ya, cari tempat yang aman dan nyaman ya, jangan sampai merugikan orang lain. Berikutnya, dilarang meloncat di daerah kolam yang dangkal dengan posisi menukik. Ini juga berbahaya ya. Jadi jangan sampai, apalagi posisi menukik ya, kepala di bawah itu biasanya meluncur ya. Kemudian dangkal ya, sebaiknya ini dilakukan oleh yang sudah profesional, paling tidak sudah pandai, sudah menguasai medan, sudah menguasai gaya berenang ya, atau berenangnya sudah bagus. Dan yang terakhir adalah dilarang membasuh muka di pinggir kolam hingga memungkinkan tergelincir ke dalamnya. Nah, ini maksudnya di pinggir kolam itu kan
ini ya, tehel dan itu licin. Jadi jangan basuh di situlah. Kalau kamu basuh di situ nanti takutnya kamu masuk ke kolam ya. Masuk ke kolam kan kamu jongkok, posisinya jongkok, dan juga membuat licin di tehel atau lantai di pinggir kolam tersebut. Jadi usahakan itu sih diperhatikan ya. Jangan sampai itu kamu ingin sehat, ingin belajar renang, ingin olahraga malah merugikan kamu sendiri ataupun merugikan orang lain. Oke, Bapak rasa cukup materinya sampai sekian. Berarti untuk materi kelas 7 semester 2 ini untuk renang sudah selesai. Nanti tinggal latihan soal-soalnya. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan silahkan juga untuk video ini di-share, ditonton video-video sebelumnya supaya kalian semakin bertambah pengetahuannya di bidang olahraga atau penjaskes. Baik, saya ucapkan terima kasih sudah menonton dan sudah belajar bersama saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya, karena subscribe itu tidak bayar alias gratis. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.